Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana banyak orang mengatakan demikian, tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan diselamatkan, tetapi bagi orang yang tidak percaya akan dihukum, dan tangisan yang sangat mengerikan akan terjadi. Karena mereka akan menuju ke suatu tempat yang namanya neraka. Dan tentu kita tidak mau ke situ. Karena firman Allah katakan neraka itu tidak ditujukan bagi manusia, tetapi hanya bagi setan. Tapi kalau kita menurut setan, ya terpaksa. Mau tidak mau, kita tempatnya ada di sana. Tapi bersyukurlah bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan. Dan selamat malam, selamat kita beristirahat, dan juga kita ringankan telinga kita sebelum kita istirahat untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberikan yang berharga, paling berharga dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca dalam Mazmur 34 sampai dengan 119 ayat 34 sampai dengan 36. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan janganlah kepada laba. Puji nama Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, ada hal yang Tuhan minta dalam hidup kita. Tema kita far more valuable, jauh lebih berharga. Apa yang jauh lebih berharga? Bagi orang-orang dunia, yang jauh lebih berharga bagi mereka adalah cien, money, pulus, okane, orang Jepang bilang, argorian, orang Yunani bilang, kese, ya orang apa sana. Jadi yang mau saya katakan kepada kita adalah uang menjadi hal yang sangat dikejar-kejar oleh orang-orang dunia. Dan Bapa di surga mengetahui kalau dalam Matius 6 ayat 32 33 itu ya, ayat 32 31 itu, bahwa 31-nya Tuhan mengetahui bahwa engkau juga membutuhkannya. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu kata firman Allah. Dan saya mau katakan kepada kita, kenapa bagi orang dunia uang itu lebih berharga? Karena uang itu dapat mewakili, ya. Jadi karena uang itu mewakili kekuasaan, power. Dengan uang orang berkuasa tinggal enak-enaknya aja nyuruh, ya. Atau dengan uang kita bisa memberikan pengaruh kita. Ya, kita lihat saja kadang-kala orang-orang yang di gereja saja perlakuan, ya, orang-orang pejabat-pejabat gereja itu sangat berbeda dengan orang-orang yang memang pas-pasan, ya. Tapi kita berharap tidak terjadi seperti itu. Yang ketiga itu menandakan kesuksesan. Kalau dibayang banyak uang itu dibilang sukses. Tapi saya tidak setuju. Walaupun secara dunia mereka memang sukses. Yang keempat adalah wealth, kekayaan. Jadi uang itu menandakan kekayaan. Itu sebabnya orang berlomba-lomba, ya, untuk mencari kekayaan itu. Dan kalau itu kita dapat, pengaruh kita sangat besar dan sangat luar biasa. Dan kita sudah lihat di sekitar kita banyak orang-orang berpengaruh oleh karena uang yang mereka miliki. Dan itu betul-betul dapat memberikan dampak dalam hidup mereka. Yang kedua, kata firman Allah bahwa ada satu kata sering waktu saya di kampung dikatakan, uang lo mengatur negara on. Jadi uang yang mengatur negara ini. Jadi kalau uang tidak ada, orang nggak mau kerja. Kalau uang tidak orang-orang yang bekerja tidak digaji, orang tidak akan bekerja. Jadi bagi kami orang Batak, hepeng doang mengatur negara on. Jadi semua orang bekerja mau melakukan segala sesuatu itu karena uang, ya. Jadi itu sebabnya sangat besar pengaruhnya, ya, sangat besar. Bahkan demi uang orang rela melakukan hal-hal yang gila, ya,
hanya untuk mendapatkan seorang anak membunuh ayah ibunya karena uang, karena harta. Saudara-saudaranya dibunuh semuanya. Kita sudah lihat bagaimana orang-orang yang kejam, orang-orang seperti ini. Ayah ibunya, adik-adiknya dibunuh hanya karena ingin mendapatkan harta warisan itu. Wow, ngeri. Nah, itu kalau orang dunia. Tetapi yang kedua kata orang firman Allah, orang-orang beriman lebih menginginkan firman Tuhan. Sebagaimana ayat yang ke-30 tadi. Dan kita tahu firman Allah berkata dalam Mazmur 119, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayat 30-nya dikatakan, I have chosen the way of truth. Aku sudah memilih jalan kebenaran. Jadi kalau orang memilih jalan kebenaran, dia akan melakukan firman Allah itu dalam hidupnya. Jadi kalau orang memilih jalan kebenaran itu dalam hidupnya, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu pilihan yang sangat mahal, ya. Keputusan yang terbaik yang pernah dia lakukan dalam hidupnya untuk hidup sesuai dengan firman Allah dan berjalan sesuai dengan firman itu. Siapa yang mau berkata demikian, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. And I have set my heart to your law. Dan aku telah menyelesaikan hatiku terhadap kebenaran itu. Tidak ada. Tetapi bagi orang-orang percaya, firman Allah adalah, sebagaimana tadi pagi saya katakan, firman itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yang harus diturutinya sepanjang hidupnya. Nah, jadi kalau ada banyak orang menganggap bahwa harta dunia ini lebih berharga, saya mau katakan, Yesus pernah berkata, buat apa orang memiliki seluruh dunia ini, tapi jiwanya binasa? Itu sebabnya Tuhan tidak pernah berkata, berapa banyak harta, berapa banyak kekayaan, berapa kilogram emasmu, berapa luas tanah yang kau telah kumpulkan. Enggak pernah Tuhan tanya. Ketika aku datang ke muka bumi ini, Yesus, dia sudah berkata, kalau dia datang kali yang kedua, dia berkata, adakah imanku temui di bumi ini? Karena kalau kita melihat situasi kondisi sekarang, orang hidup masa bodoh, cuek. Cobalah, selidik hati Anda, selidik secara jujur. Berapa banyak firman yang kamu ketahui? Berapa banyak ayat yang kamu ketahui? Yang betul-betul melekat dalam hidupmu, yang menguasai hati dan pikiranmu. Jujur di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita baca koran bisa habis. Bermain game bisa luar biasa. Membaca hal-hal yang tidak berguna, yang tidak membangun iman, kita boleh gunakan. Itu sebabnya kami membiasakan diri pagi sore itu membaca firman Allah untuk memperkatakannya. Saya sendiri berulang-ulang. Kalau saya makan 1 kali 1 hari dalam rangka menguruskan badan. Karena berat badan saya itu udah 99, itu berat, ya. Dan setelah berapa bulan saya makan 1 kali 1 hari, itu sekarang sudah 8, dari 99 sekarang sudah 88, ya. Udah cukup banyak orangnya. Dan saya masih mau melakukan karena saya ingin berat badan yang ya 85 lah, ya. Itu goal saya di 85 kilogram. Karena dengan 82 ini sudah agak enakan, ringanan badan, ya. Lari-lari juga lebih enak gitu. Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa tapi latihan badan itu sedikit gunanya. Itu sebabnya kalau lari-lari saya bawa firman Allah, memperkatakan firman Allah. Karena saya ingin betul bahwa memang tidak mudah, tetapi saya mau katakan firman itulah yang mampu menolong kita dalam situasi dan kondisi apapun. Dan firman itu mampu memberikan solusi, pengharapan yang kuat, menjadi jangkar iman kita yang kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Itu sebabnya biarkan firman Allah itu
menjadi bagian dari kehidupan kita. Yang ketiga, bagi orang beriman lebih menginginkan ketaatan kepada Allah, karena itu jauh lebih berharga dari emas dan perak. Jadi memang dalam hidup ini perlu ada keseimbangan. Jangan hanya berdoa lalu nggak kerja. Itu pemalas namanya. Ada kalau kita ikuti di Tibet sana, ada orang-orang sufi itu, orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Artinya mereka tidak lagi mau bekerja, mereka hanya bertapa, mereka hanya minta makan dari orang. Kalau orang-orang mengasih, jadi mereka memang hanya fokus kepada surgawi, ya. Tapi itu bukan sesuatu yang sebenarnya kita mau harapkan. Mereka harus bekerja, ya. Mereka harus melakukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi mereka dan bagi keluarganya. Nah, yang mau saya katakan kepada kita adalah ketaatan itu jauh lebih berharga dari apapun. Dan kenapa si Saul itu disingkirkan? Karena dia nggak taat terhadap Allah. Dia tidak dengar-dengaran kepada Allah. Dan akhirnya Tuhan menggantikan posisinya dan digantikan oleh Daud. Dan saya mau katakan kepada kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang taat dan orang-orang yang sungguh. Dalam Mazmur 19 ayat 55 dan 56 dikatakan begini. This I have been practice. Inilah yang telah aku praktekkan. To obey your precept. Untuk taat terhadap firman-Mu. 57-nya, you are my portion, O Lord. You are my portion, O Lord. I have promised to obey your word. Jadi, Engkaulah bagianku Tuhan. Aku telah berjanji, berikrar untuk taat kepada firman-Mu, kepada Tuhan. Jadi, biarlah kita menyimbangkan hidup ini dengan ketaatan kita, tetapi jangan lupa untuk terus berkarya, tapi jaga keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan roh jasmani. Kalau kita tidak lakukan itu akan menggilas kehidupan kita. Dan saya berharap kita adalah orang-orang yang betul-betul mencari hal yang lebih berguna, yang jauh lebih berarti, yang jauh lebih berharga, yaitu kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan. Mari kita tunduk dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Biarlah kami melakukan apa yang Kau hendaki. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.